Hello dear student, Arsitektur Desain Studio 5. Di minggu yang lalu sudah mendapatkan kuliah dari Pak Abi tentang millennial atau symbolic function ya. Terus kemudian kuliahnya dilengkapi juga dengan sketch untuk bekal kalian survei lapangan. Nah, untuk saat ini saya mau melengkapi salah satu requirement dari kuliah Arsitektur Desain Studio 5, yaitu new habit, new normal, ya, tentang bagaimana desain kalian itu respon terhadap konteks dan kondisi saat ini. Oke, saya langsung share screen aja. Oke. Ini saya besarin. Oke. Arsitektur Desain Studio 5 tentang temanya symbolic function, cultural symbol, dan ini kalian lihat pasar di Afrika namanya Dandanji Market, ya. Pasarnya cukup unik. Dia berada di open space yang terbuka, terus kemudian ada kios-kios, terus kemudian di sini ada payung-payung yang berwarna-warni. Tapi saya nggak akan menjelaskan itu. Ini saya akan menjelaskan langsung ke Oke. Ini sebentar orangnya saya pindahin. Oke. Ini kalian sudah paham semua kan bahwa perkuliahan kita itu apa namanya? Cultural symbol, symbolic function, terus kemudian proyeknya traditional market, penyelesaian dengan sustainable design. Yang sebelah kiri adalah penyelesaian sustainable design-nya. Kemudian building-nya ini harus respon ya terhadap urban. Terus kemudian yang membedakan dengan studi yang lalu adalah responding konteks dan protokol COVID. Jadi respon terhadap new normal condition. Oke. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih respon terhadap protokol COVID. Dan ini berdasarkan WHO, ya, di mana untuk meminimalkan penyebaran dari virus COVID-19 adalah physical distancing, semua juga tahu ya, terus higien, bersih, pakai cuci tangan, sering cuci tangan, baik itu dengan air maupun dengan hand sanitizer, terus pakai masker dan stay at home. Nah, kemudian attitude change itu pasti harus berubah, ya, karena tidak ada pilihan lain. Jadi kita dipaksa harus berubah, ya, dan memang sangat dipaksa karena apa namanya kesalahan tidak mau merubah habit itu akibatnya fatal, bisa sakit, ya. Dan akan timbul new habit, ya, habit yang baru, new normal, new design, apakah new symbolic function? Nanti akan kita lihat, kita explore ya. Nah, attitude change dari semua ini, ya, ada satu lagi pakai masker, kebetulan gambarnya nggak ada, itu akan memberikan pengaruh terhadap space, signage, sirkulasi, flow, pemisahan, interior design, new spaces, hygiene facility, dan segala macamnya. Ya. Oke, saya langsung aja. Ini contoh aja. Ini adalah sebuah tempat sekolah, ya, yang mau nggak mau harus mengikuti physical distancing. Ya, kalau kita lihat jarak antara kursi satu dengan kursi yang lainnya ini jaraknya sekitar 1 meteran ya. Ya. Terus kemudian ditata sedemikian rupa, tidak berhadapan-hadapan, semua menghadap ke depan, agar tidak ada interaksi sosial. Ya, karena interaksi sosial itu rawan sekali terhadap penyebaran virus COVID.
Terus kemudian furniture yang dipakai dibuat seminimal mungkin, ya, karena kondisi ruangan harus selalu bersih. Makanya dibuat simple untuk memudahkan membersihkan ruangannya. Ya. Nanti ini terkait juga penggunaan material, terus kemudian penataan ruang ke desain yang mudah untuk dibersihkan. Oke, next-nya. Nah, ini detailnya. Kalau kita perlihat-lihat, desain ini kan sekilas kita mungkin hanya melihat physical distancing-nya saja. Tapi di dalamnya banyak sekali hal-hal yang sudah dipertimbangkan. Ya. Jadi misalnya meningkatkan ruang-ruang yang terbuka. Artinya ada sistem natural ventilation. Seperti kita ketahui, ruang yang sehat adalah ruang yang berinteraksi dengan ruang luar, maka dibutuhkan natural ventilation. Diupayakan sedemikian rupa supaya sirkulasi udara itu berganti, ya. Jadi kalau misalnya mendesain sudah harus mempertimbangkan natural ventilation. Jadi kalau misalnya ruangannya ber-AC harus sesekali dibuka, gitu. Terus kemudian menyediakan outdoor space, ya. Jadi di desain nanti harus ada, maksud saya bukan harus ya, artinya bukan hanya di dalam ruang, tapi juga di luar ruang. Nah, luar ruang itu luar ruang yang aktif, artinya bisa dipergunakan. Orang beraktivitas di luar ruang, ya. Jadi di luar ruang itu relatif lebih safe daripada di dalam ruang, karena sirkulasi udara, jadi penyabarannya tidak semudah di dalam ruang. Terus kemudian ada jendela yang tadi terkait dengan natural ventilation. Ada jendela yang fleksibel untuk dibuka, fleksibel untuk dibersihkan, terus kemudian mudah pembersihannya. Terus kemudian juga berkaitan dengan jendela tentunya berkaitan dengan daylighting. Bagaimana daylighting itu didesain sedemikian rupa agar ruangannya itu mendapatkan cahaya matahari. Cahaya matahari di sini berfungsi tidak hanya sebagai pencahayaan, tapi juga untuk memberikan agar ruangnya tidak lembab. Terus kemudian kalau ruang tidak lembab, itu kan artinya dia lebih sehat, ya. Terus kemudian karena ruangnya besar, kita juga harus memikirkan untuk akustiknya, ya. Bukan ruangnya besar ya, karena kapasitas orangnya tuh jaraknya agak jauh-jauh. Nah, kalau kita kuliah konvensional, semua saya minta untuk kumpul di depan. Tapi saat ini nggak bisa seperti itu. Jadi satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya tuh berjarak. Makanya dibutuhkan desain akustik yang bagus juga. Kemudian kita banyak mengurangi furniture yang kurang, yang terlalu banyak detail. Ya, jadi pilih furniture yang simple. Makanya kalau dilihat di sini sudah nggak ada lagi locker. Terus kemudian menyediakan ruang cuci tangan, terus area untuk disinfektan dan handuk untuk mengeringkan. Nah, itu semua disediakan di ruang ini. Nah, ini detailnya bisa dilihat. Kita menggunakan touchless wastafel, terus kemudian kalau di luar negeri kan memungkinkan touchless drinking, terus kemudian clear screen, ya ini metode pembelajarannya dengan clear screen, ya agar memudahkan orang-orang untuk melihat gitu. Terus kemudian interiornya ditata sedemikian rupa, ya. Terus kemudian ini juga contoh locker room. Jadi jarak satu orang dengan orang lain dibatasi. Nah, pembatasannya mungkin dengan signage. Terus kemudian ada meskipun ada wastafel, ini kondisi ekstrim, misalnya wastafel berjajar gini, ada yang wastafel yang tidak boleh digunakan gitu. Ya, ini strategi atau ide desain untuk physical distancing. Nah, ini ruang library. Nah, ini seharusnya ada signage yang memisahkan misalnya area yang boleh didudukin, mana yang nggak boleh didudukin. Ya.
Saya mau kembali dulu ke sini, bentar ada yang kelewatan ya. Dan kalau kita lihat area hadap orang itu semuanya ke depan, gitu. Tadi untuk meminimalkan interaksi ya. Nah, terus berikutnya, nah ini contoh desain untuk kelas ya. Kita lihat flow-nya. Ini ada 6 meja, terus kemudian 6 student, gimana pengaturannya sudah diatur sedemikian rupa, terus kemudian teacher zone-nya ada di depan. Jadi kalau sekolah sebelum pandemi, saya dosen atau guru mondar-mandir, sekarang disarankan dia punya space sendiri, gitu. Jadi memang benar-benar meminimalkan interaksi dengan student. Ya. Nah, ini desain berikutnya adalah pemisahan flow dan space-space yang sudah ditanda-tandain. Ya. Ini contohnya restoran, ya ada loadingnya, kitchen dan public. Nah, lebih detailnya kita lihat di berikutnya. Nah, ini. Nah, jadi di sini disediakan space untuk karyawan ganti baju, ya sebelum ke space makanan. Nah, kemudian ini ada space loading. Terus kemudian ada space untuk menyiapkan makanan. Ya, semua diminimalkan kontak dari kitchen ke customer. Nah, ini kan diatur sedemikian rupa. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Saya akan share PPT-nya. Kalian akan lihat gimana sih mengatur flow. Nah, itu juga kata kunci dari desain pasar kita nanti. Jadi flow tidak bisa berkumpul lagi, tapi dipisah, ya agar tidak terjadi pengumpulan atau penumpukan orang. Nah, ini contohnya loading ada sendiri, kitchen ada sendiri, public ada sendiri, terus ada sirkulasinya tamu untuk front office, back office, dan food, itu benar-benar dipisah. Ya, ini kalau kita lihat arrangement space, ya, yang paling bawah adalah pre-COVID, yang di tengah adalah current, ya, yang sekarang adalah post-COVID. Current itu pada saat kita dulu lockdown atau PSBB, kan rumah makan tidak boleh buka sama sekali. Nah, ini kondisi existing-nya akan saya compare ya. Misalnya, sebelum COVID, dia bisa menampung 180. Ya. Terus kemudian kitchen ada space-nya, dia luasnya 1410, terus nggak ada exchange, jadi dari kitchen langsung ke ruang makan. Terus kapasitinya bisa dine in atau take out, ya. Terus area makannya adalah sekitar 4.000. Ya. Kalau kita lihat di sini gimana delivery-nya, terus gimana servisnya, semua berinteraksi langsung. Nah, sebenarnya today itu sudah lewat ya, kita sekarang masuk ke post-COVID ya. Itu seat-nya jadi 0. Terus kemudian ada exchange 50 square meter, jadi areanya dipakai sebagian besar untuk kitchen, untuk prepare, karena makanannya kebanyakan dikirim. Ya, terus kemudian sama sekali nggak terima tamu, ya, tapi menyediakan tempat penjemputan makanan, terus kemudian menyediakan tempat untuk packing makanan. Nah, itu kondisinya sangat berbeda sebelum pre-COVID. Nah, sekarang pada post-COVID, tentunya berlaku new normal ya. Restoran boleh buka, kalau kita lihat, dia mengalami penurunan ya, dari 180 menjadi 150, turun 30 orang. Nah, kemudian ada area exchange. Ya, area exchange itu dari dapur, transisi baru ke tempat makan. Terus kemudian ada jarak setiap kursi-kursi. Terus kemudian area kitchen menjadi lebih kecil ya, karena dipakai untuk ruang exchange. Ya. Oke,
Oke, nextnya nanti ini saya share, kalian bisa baca sendiri. Ya, ini yang didesain tetap 100 tapi mengalami extend. Jadi ada outdoor, ada indoor, ya. Jadi pada waktu pre-COVID, direct langsung dapur, terus ke dining room. Nah, sedangkan pas PSBB itu nggak ada seat ya, nggak ada seat sama sekali. Dapurnya mengecil, tapi exchange ruangnya membesar. Kemudian ruang tempat makannya ini menjadi tempat pick up makanan, ya. Jadi dining room-nya berfungsi sebagai storage. Nah, kemudian pada saat post-COVID, nah mereka sudah boleh buka dong, tetap buka 100, tapi mereka memperluas dining room-nya, ya, dari luasnya 1.900 menjadi 2.100, hampir 2.200, jadi nambah sekitar 200-an, ya, 200 square feet, ya. Nah, ini ada yang outdoor, ada yang indoor. Kalau yang awalnya hanya indoor saja. Oke. Nanti next-nya, nah ini pengaturannya. Ya. Pengaturannya yang di bar ini hilang, ya, dipakai untuk kursi-kursi dan meja yang berjarak. Ya. Biasanya 67 seat jadi 52 seat. Terus kemudian 32 open table jadi 24 open table. Ya, semua menjadi lebih sedikit, ya. Terus booth-nya bertambah karena memang dipisahkan. Sudah nggak ada lagi high tops, ya, sebelah kiri ini kan ada nih, sekarang udah nggak ada lagi gitu. Oke, next-nya ini masih aliran sirkulasi, arrangement space, dan indoor-outdoor. Nah, ini kondisi COVID seperti ini dioptimalkan menggunakan space outdoor. Jadi ada suatu bangunan yang mengoptimalkan untuk outdoor di terasnya, terus kemudian di roofnya, di atapnya yang ada beton mereka buka apa namanya, menjadikan ruang aktif, ya, karena salah satu yang dapat meminimalkan penyebaran itu dengan natural ventilation dan open space atau outdoor. Nah, berikutnya adalah ini lebih kepada perilaku, perubahan perilaku orang yang lebih suka take away, yang suka delivery order, yang suka dikirim ke rumah, karena ada salah satu protokol COVID yang di rumah saja gitu. Artinya berarti kan harus ada space yang untuk delivery dan unpacking, ya. Artinya ruangannya harus space-nya cukup nyaman untuk loading, terus juga space-nya mudah dijangkau dan dijangkau oleh kendaraan-kendaraan, terus kemudian mudah dibersihkan. Nah, kemudian ada ruang cooking dan ice house yang mengalir, ya, udaranya supaya pekerjaannya tuh lebih nyaman dan ruangannya tetap sehat. Nah, terus kemudian ada lagi nih, arrival and sanitation. Nah, seperti kalian lihat di building-building yang baru, itu pasti ada pengecekan, ya, pengecekan temperatur. Kemudian setelah dicek temperaturnya, kalian harus cuci tangan dulu. Terus kemudian menyediakan titik-titik di mana taruh apa namanya, hand sanitizer. Dan bahkan bangunan-bangunan baru sudah memikirkan, oh di bagian entrance udah harus ada sarana cuci tangan, gitu. Ya, ini saya coba ambil case study untuk outdoor design. Nah, ini semua sekarang untuk kondisi ruangan yang sehat menggunakan outdoor design. Ya, ini kalian akan bisa lihat detailnya, bagaimana diatur flow-nya, kemudian ada street fencing atau pembatas antara jalan dengan outdoor. Nah, itu untuk mengurangi polusi, terus mengurangi bising suara gitu. Nah,
Terus kemudian ada service sanitation, terus kemudian modul dari tempat-tempat duduk. Nah, kalau kita lihat di sini, antar tempat duduk itu dipisahkan, ya. Karena pas kita makan, kita kan buka masker. Terus sedikit kadang-kadang ngobrol gitu. Jadi space-space ini ada jarak antara satu meja dengan meja yang lain, dipisahin gitu. Oke. Berikutnya saya akan lihat lebih detail lagi. Nah, ini ditata jarak antar meja satu dengan meja yang lain itu ada jaraknya. Nah, terus kemudian tanaman-tanaman ini ada fungsinya juga sebagai pembatas antara satu komunitas atau satu sekumpulan orang dengan sekumpulan orang yang lainnya. Terus berikutnya ini pengaturan flow orang, ya orang masuk, orang keluar itu diatur flow-nya. Ya, ini semua posisinya adalah di beberapa di outdoor, ya di outdoor, yang di dalamnya yang ini indoor, yang di sini di outdoor gitu. Jadi dekat dengan jalan, terus kemudian dilalui oleh jalur pejalan kaki. Nah, bagaimana kedua aktivitas itu tidak terganggu, orang yang duduk makan tidak terganggu dan orang-orang yang jalan juga tidak terganggu. Nah, ini kalau kita perhatikan tetap dia ada jari-jarinya, jarak antar meja. Ya. Nah, ini didetailkan. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Oke, kayaknya udah habis nih PPT saya. Ya. Oke, saya stop share. Itu adalah salah satu strategi untuk respon terhadap konteks dan respon terhadap kondisi yang ada saat ini. Ya, kalian sudah bisa explore untuk diterapkan di konsep kalian dan di analisa site kalian. Oke, thank you. Stay safe, stay healthy.